Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-40, ayat 10 sampai dengan 18. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan karya keselamatanmu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu terhadap aku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku dikejar kesalahanku, sampai aku tidak sanggup lagi melihat. Lebih besar jumlahnya daripada rambut di kepalaku, sehingga patah semangatku. Berkenanlah ya Tuhan, melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah dihina dan tersipu-sipu semua yang mengincar nyawaku untuk dihabisi. Biarlah mundur dan kena aib mereka yang menginginkan kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengata-ngatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat-lambat. Sahabat Alkitab, di tengah dunia yang sibuk dan penuh distraksi, kesaksian iman sering dianggap sekedar formalitas. Banyak orang lebih nyaman membicarakan Tuhan di ruang-ruang yang aman, sedangkan pengalaman pribadi bersamanya disimpan rapat-rapat. Mazmur pasal yang ke-40 ayat 10 sampai dengan 18 mengajak kita menyadari bahwa kesaksian bukan hanya ritual, melainkan panggilan setiap orang percaya. Bersaksi berarti membuka ruang percakapan agar karya Allah dapat hadir di tengah komunitas yang rindu akan makna sejati. Pemazmur berkata, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan karya keselamatanmu kubicarakan. Ia menyadari bahwa memendam kebenaran Allah sama halnya dengan mengkhianati sesama. Menyimpan kesaksian sama saja dengan menyembunyikan gambaran Allah dari orang-orang yang justru sangat membutuhkannya. Maka, ketika seseorang berani membuka dirinya tentang karya Tuhan dalam hidupnya, sesungguhnya ia sedang membuka jalan bagi proses emphatic resonance, yaitu suatu resonansi emosional di mana orang lain ikut merasakan kehadiran Allah yang sama. Namun di sisi lain, pemazmur juga menyadari risiko dari bersaksi, yaitu menjadi sasaran ejekan dan penolakan. Namun bagi pemazmur, menyimpan kesaksian akan kebaikan Tuhan jauh lebih menyedihkan. Karena itu berarti sama dengan membiarkan orang lain kehilangan kesempatan untuk melihat kebaikan Allah. Setelah menuturkan karya Tuhan di hadapan jemaat, pemazmur dengan jujur mengakui dirinya yang rapuh. Aku dikejar kesalahanku. Ia menyadari bahwa menjadi saksi Allah tidak otomatis membuat dirinya kebal terhadap dosa dan kegagalan. Ada kalanya ketika mulut sedang memuji Tuhan, di waktu yang sama, hati juga sedang berjuang dengan kelemahan diri. Bahkan, di sini kita melihat bahwa pemazmur tidak hanya bergulat dengan dosa pribadi, tetapi juga dengan orang-orang yang mengejek dan meremehkannya. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut
mirip dengan ujaran kebencian di media sosial, di mana orang dengan mudah merasa berhak mengolok penderitaan orang lain. Menanggapi hal tersebut, pemazmur tidak membalas dengan reaktif. Ia justru berdoa agar Tuhan memulihkan tatanan sosial yang adil, agar mereka yang mencari Tuhan boleh bersuka cita dan berkata terus-menerus, "Tuhan itu besar." Sahabat Alkitab, hari ini kita kembali diingatkan bahwa bersaksi bukan sekedar aktivitas berbicara, melainkan tindakan eksistensial yang menyatukan antara kemuliaan Allah dan kerapuhan manusia. Kesaksian sejati adalah ketika seseorang berani mengatakan, "Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku." Dalam dunia yang semakin bising dengan pencitraan dan permusuhan, keberanian untuk menuturkan karya Allah dengan jujur, dengan segala pergulatan dan air mata, adalah tindakan yang membangun ruang penyembuhan bagi diri sendiri dan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk berani bersaksi tentang karya-Mu di dalam hidup kami. Kuatkanlah hati kami agar tidak takut berbagi kebaikan-Mu meski harus menghadapi penolakan dan ejekan. Jadikanlah kesaksian kami sebagai jalan bagi orang lain untuk melihat dan merasakan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.